Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berkumpul lagi ya pada minggu ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semangat ya ini ya. Oke, minggu kemarin kan kita sudah bertemu nih. Kita juga sudah membahas permasalahan tentang mau dibentuk seperti apa sih kelompok kita kali ini. Apakah masih ada yang ingat? Kita ingat dari kelompok tertutup. Oke, betul sekali. Kita juga sudah membentuk norma-norma yang akan kita lakukan selama proses konseling ini. Oke. Nah, oke teman-teman, ada yang tahu nggak kita konseling hari ini tuh mau ngapain? Kita sudah memasuki ke tahap ini, jadi nanti setiap anggotanya itu kayak bercerita gitu loh Bu, tentang permasalahan yang sedang dialami. Itu sih kalau saya. Betul, yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, nanti setiap anggota kan bercerita tentang masalahnya masing-masing, dimana konseling kita kali ini kan bertema meningkatkan kepercayaan diri di lingkungan sosial. Jadi silakan setiap anggota menceritakan masalahnya secara singkat dan akan kita bahas selanjutnya. Itu ya. Siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Saya sendiri. Kalau saya, permasalahan saya itu saya sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang baru saya kenal. Mungkin seperti ketika saya di tempat baru kan ketemu orang baru. Kalau orang itu nggak ngajak ngomong saya, ya saya nggak buka percakapan terlebih dahulu sampai orang itu yang ngajak bicara saya, karena saya merasa kayak grogi dan takut salah ucap. Jadi Mbak Cindy ini takut memulai pembicaraan ya Mbak Cindy. Selanjutnya siapa dulu nih? Mbak Sita, Mbak Ita? Oke, Mbak Sita. Kalau saya itu ini Bu, saya kan sering disuruh jadi FC kalau di organisasi, tapi saya tuh berani gitu percaya diri. Tapi ketika kayak hamil berikutnya saya tuh langsung tidak percaya diri, itu saya nggak mau jadi MC lagi. Terus itu aja sih. Oke, berarti kurang lebih Mbak Sita ini takut, bukan takut ya, kayak kurang percaya diri kalau ngomong di depan banyak orang gitu. Iya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, oke Mbak Alfi. Kalau saya itu lebih ke di wilayah perkuliahan gitu, kayak semisal presentasi. Kalau udah di depan itu saya merasa kalau saya itu kurang percaya diri untuk menyampaikan gitu. Tapi itu sih. Oke, jadi Mbak Alfi ini kayak kurang yakin dengan apa yang akan disampaikan gitu ya saat presentasi. Saya kalau dari saya sendiri, pemahaman saya itu kayak kalau di depan umum itu kayak malu gitu loh Bu, terus sampai grogi ribet ngomongnya, terus saya itu kebanyakan berbicaranya itu kurang bahasa formal, jadi terlalu apa ya, kayak bingung gitu loh menata bahasanya. Terus saya tuh kayak bukan anxiety sih Bu, tapi deg-degan saya lagi di tempat umum yang baru, terus banyak orang gitu. Jadi kan kebetulan saya ada kegiatan lain, cuma itu saya itu menjadikan itu harus welcome itu karena tanggung jawab aja. Karena saya di situ tuh deg-degan parah gitu loh, kayak berinteraksi dengan orang lain gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Ida ini kayak kalau ada di tempat baru atau di tempat banyak orang, Mbak Ida itu ngerasa grogi, terus ngomongnya juga beribet gitu ya. Oke, berarti kurang lebih semuanya ini hampir sama ya. Kalau di depan umum itu merasa kepercayaan dirinya berkurang, seperti itu ya. Nah, oke, jadi di sini nanti kita memilih, yang sudah saya sampaikan, kita memilih salah satu anggota yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti tugas anggota yang lain ikut berpartisipasi, seperti memberikan pendapat, memberikan masukan untuk teman kita yang sedang dibahas, atau sangat-sangat yang menurut kalian itu nggak perlu, seperti itu ya. Nah di sini silakan setiap anggota memilih permasalahan siapa sih yang harus kita bahas hari ini, atau kalian ngerasa aku nih yang harus dibahas hari ini karena ngerasa ini harus segera diselesaikan. Oke, silakan dari siapa? Mbak Cindy? Kalau saya pribadi memilih permasalahan Mbak Ida, karena Mbak Ida kan tadi bilang sulit untuk menata kalimat atau ucapan yang disampaikan.
melihat dari Mbak Ida tadi cerita aja saya kayak udah dengar kalau beberapa kali itu kayak nggak ketata dan Mbak Ida tuh dominan dari tadi bilang kayak ini tuh di saat itu tuh kayak gitu, jadi kayak udah dilihat kan bukti nyatanya, jadi menurut saya permasalahan Mbak Ida. Oke, sama Mbak Ida. Selanjutnya sih. Oke, Kalau saya juga ini juga berbeda juga karena kita melihat rasa mereka seperti itu, jadi mungkin tadi terkait kalimat ya kayak gitu mungkin bisa terbantu juga kita melakukan seperti ini jadi nanti ini gimana Mbak Ida bisa jauh lebih baik itu sih. Iya, Mbak Sita juga memilih Mbak Ida ya. Selanjutnya siapa? Mbak Evi. Setelah saya menyadari saya memilih cerita saya sendiri karena ya itu tadi saya depan para guru sama gemeteran. Ya bukan yang iya itu cuma saya merasakannya seperti itu, jadi kayak menurut orang-orang itu kayak aneh gitu loh, berlebihan. Padahal kan tinggal ngomong gini terlihat sepele tapi menurut saya itu besar banget untuk mengucap di depan umum gitu. Jadi Mbak Ida memilih diri sendiri ya. Selanjutnya Mbak Evi. Menurut saya untuk hari ini masalahnya Mbak Ida sih Bu, soalnya menurut saya kenapa kok grogi di depan orang, kenapa nggak mencoba untuk percaya diri aja, kan orang tersebut kan ya lebih enjoy kalau dia lebih percaya diri gitu. Oke, jadi semuanya memilih Mbak Ida ya, dan sepakat kalau permasalahan yang kita bahas hari ini itu permasalahan Mbak Ida. Mbak Ida tadi juga sudah menyerahkan dirinya sendiri, maksudnya siap untuk dibahas. Nah, kira-kira nih teman-teman udah siap belum melakukan konseling pada hari ini? Siap Bu. Siap ya, yang semangat, siap Bu gitu. Siap Bu. Oke, baik Mbak Ida, apakah sudah bersedia untuk menceritakan lebih detail permasalahannya? Oke, silakan Mbak Ida untuk bercerita. Saya sudah merasa dari dulu sih dari SMP, cuma kalau dari SMP itu saya terlihat berguna, jadi tidak memperhatikan diri saya seperti apa, cuma merasa banget itu waktu kuliah ini. Soalnya beberapa kali ada orang yang menegur saya terkait yaitu tadi kalimat saya itu kurang terkala gitu loh Bu, kebanyakan ini itu tapi nggak dijelaskan ini itunya itu bagaimana, terus keburu panik sendiri kalau di depan umum nggak bisa menjelaskan yang terlihat sepele, cuma menurut saya itu besar banget. Kenapa kok mata tertekan gitu loh Bu, harus bicara itu padahal itu terlihat biasa aja. Terus kalau di depan umum, kalau di presentasi gitu kan banyak orang, kita kan jadi pusat perhatiannya. Jadi saya tuh merasa deg-degan gitu loh, apalagi orang-orang kan mimik wajahnya kan beda-beda. Jadi saya merasa terintimidasi gitu loh Bu. Makin saya membuat saya nggak bisa berbicara yang jelas dan menjelaskan itu gitu. Oke, paham. Jadi permasalahan Mbak Ida ini sudah dari SMP, cuman Mbak Ida merasakan permasalahan ini bukan buruk ya, lebih terasa itu waktu kuliah ya, dan itu sudah sering ditegur, cuman Mbak Ida ini juga bingung untuk penyelesaiannya. Masalahnya yang guru itu sampai dosennya. Berarti sampai udah ke ranah dosen ya yang menegur. Berapa lama sih Mbak Ida merasakan kayak panik terus deg-degan gitu? Udah dari itu sih Bu, berarti perkiraan 3 tahun belum 2 tahunan, 2 tahun setengah, karena perasaannya itu awal semester itu gitu. Cuma paling parahnya baru beberapa bulan ini karena dia itu sampai dosennya menegurkan. Oke, begitu. Berarti saat Mbak Ida merasakan hal yang panik, deg-degan, itu pada situasi yang seperti presentasi gitu ya Mbak? Oke, pada situasi presentasi. Nah, saat Mbak Ida merasa kayak gitu tuh waktu presentasi itu apa selama presentasi atau cuma awal-awal presentasi Mbak Ida? Awal-awal sih Bu, jadi ya waktu duduk terus jalan itu kayak deg-degan panas gitu loh, terus ya berdiri lama, terus kan kalau mulai menjelaskan dan bergantian yang menjelaskan yang udah mulai pusat perhatiannya udah beda-beda gitu. Oke, jadi Mbak Ida ini nggak begitu suka kalau jadi pusat perhatian ya? Lebih ke arah merasa ada yang salah sih pada diri sendiri. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain nih, adakah yang ngerasa sama nih kayak Mbak Ida sering kayak gitu, gugup, ribet?
panik atau kurang percaya diri? saya Oke, sekarang. saya ini juga apa kayak nggak pamit sih tapi kayak deg-degan terus saya nggak pengen dari tempat itu sih kalau disuruh situ gitu kayak sekarang saya merasa kayak saya tahu kapasitas saya jadi kayak saya nggak mau maksain diri saya terlalu berlebihan gitu ya tapi nanti malah saya yang lebih parah sakitnya gitu. Oke, berarti Mbak Sita ini kasarannya kayak menghindari gitu ya. Oke, itu sudah sejak kapan Mbak Sita merasakan itu? Kuliah itu sih waktu organisasi. Oke, selama kuliah ya. Oke, baik. Lalu apakah yang lain ada yang sama? Di Mbak Cindy? Saya kurang lebih sama kayak Mbak itu. Kalau ketika di kerumunan banyak orang, kalau saya tuh ngerasa kayak orang-orang itu kayak terlihat gitu, kayak melihat saya dan itu kayak bikin ngerasa kayak ada yang aneh kan sama aku kayak gitu. Entah walaupun sebenarnya orang-orang itu nggak mikir ke situ dan nggak lihat saya, cuma dari kitanya sendiri gitu loh rasanya kayak gitu. Jadi nanti Mbak Cindy sering ngerasa menjadi pusat perhatian ya kalau di tempat umum. Oke, Mbak Alfi, ada yang ingin mungkin sama atau? Ya itu tadi sih Bu, seperti apa yang saya ucapkan Ibu tadi yang masalah saya, yang saya nggak pede kalau pas saat presentasi, saat udah dilihatin sama teman-teman di depan kayak udah menjadi pusat perhatian, jadi saya merasa kayak panik sendiri, nggak percaya diri gitu sih. Oke, berarti Mbak Alfi ini juga panik ya saat ada di depan umum. Itu ya teman-teman, berarti permasalahannya ini emang hampir sama. Oke Mbak Ida, saya ringkas lebih singkat lagi ya permasalahannya. Tadi Mbak Ida mengatakan kalau di depan umum itu deg-degan, terus kalau ngomong juga belibet, apalagi sampai ditegur dosen juga kan ya. Dan permasalahannya juga muncul dari awal kuliah, cuma ngerasa lebih parahnya tuh akhir-akhir ini ya. Oke, nah dari permasalahannya Mbak Ida tadi pasti kan ada hal yang dari dirinya Mbak Ida itu membuat Mbak Ida itu kuat dan merasa Mbak Ida itu bisa untuk lepas dari permasalahan ini. Nah itu apa sih Mbak Ida? Keinginan sendiri sih Bu, karena saya merasa ya rugi aja gitu loh. Apa ya, padahal itu menjadi hal yang baik tapi nggak mau kamu ubah gitu loh Bu. Itu sih yang membuat saya kuat, ingin keluar dari masalah ini. Oke, berarti Mbak Ida itu meyakinkan diri sendiri ya agar tidak terus-terusan seperti itu. Lalu Mbak Ida pastikan kita itu ada kekuatan dan juga kelemahan nih. Nah kalau Mbak Ida merasa apa sih kelemahannya Mbak Ida itu kok bisa sampai stuck di situ-situ aja? Ya itu tadi sih Bu, kayak gak konsistennya, kayak kadang-kadang kita gak mood, pengen diem aja, itu kadang keterusan gitu Bu diemnya. Kan orang-orang mikirnya oh bahwa Ida itu pendiam memang dasarnya gitu kan. Jadi ya gak ada dorongan lagi, mungkin dari orang sekitar juga sih. Kan itu tadi saya ceritakan cara dorongan diri sendiri, jadi dari orang sekitar ya mikirnya saya emang beneran pendiam, emang kayak gini gitu. Oke, Itu yang menjadi kelemahan saya. Oke, berarti Mbak Ida itu kalau sudah misal nggak mood itu kan diam ya, dan orang sekitar menganggapnya Mbak Ida pendiam. Dari situ Mbak Ida ngerasa nggak perlulah saya perlihatkan kalau emang saya itu nggak pendiam. Jadi Mbak Ida yaudah gini-gini aja lah gitu. Iya. Oke, lalu seberapa besar sih keinginannya Mbak Ida ini biar nggak kayak gini, maksudnya nggak kuku, nggak. Dari segi rating 5 saya ingin berubah banget karena ya itu menurut diri saya sendiri, dan apalagi sekarang kan sudah dewasa jadi harus explore, tidak duduk di zona yang nyaman terus, jadi saya harus memperbaiki hal itu. Oke, jadi Mbak Ida merasa itu merugikan diri sendiri ya. Merugikan diri sendiri yang seperti apa Mbak Ida? Ya itu kan video saya jadi nggak bisa berbaur dengan yang lain, jadi pengetahuan saya ya hanya dari teman-teman dekat aja ya. Oke, baik. Jadi Mbak Ida ini keinginan berubahnya 5 ya, 5 poin dan akan nggak merugikan diri sendiri juga. Lalu apa yang sudah Mbak Ida lakukan selama ini sebagai bentuk usaha Mbak Ida untuk keluar dari permasalahan ini? Saya mulai keluar dari zona saya seperti
mulai mendekatkan diri pada teman-teman kelas, teman-teman kelas kampus gitu. Meskipun tidak setikal dengan saya mulai mencobanya. Kalau saya merasa deg-degan atau gimana itu saya menenangkan diri, kayak berlari nafas gitu, nanti udah selesai bertambah lagi gitu. Itu kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin menjadi asik gitu loh. Jadi saya kan nggak kepikiran hal-hal yang lain gitu. Oke, jadi Mbak Ida sudah mulai mau membaur dengan teman sekelas ya Mbak Ida, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan motivasi kepercayaan dirinya Mbak Ida. Oke. Nah, dari sini teman-teman apakah ada yang sama nih? Maksudnya usaha-usaha yang sudah dilakukan selama ini, apakah ada yang sama seperti Mbak Ida atau ada usaha-usaha lain yang mungkin bisa menjadi masukan untuk Mbak Ida? Oke, Mbak Cindy. Kalau saya lebih sama seperti itu, saya udah mulai untuk berbaur lagi gitu sama teman-teman sekitar, entah itu teman-teman dari lingkungan rumah atau di kampus gitu. Karena kan permasalahan saya kan kayak takut untuk memulai kendaraan. Nah itu saya juga coba-coba kayak buat nyapa duluan kayak gitu. Oke, bagus sekali usahanya Mbak Cindy sudah mau mencoba ya, sama seperti Mbak Ida tadi juga sangat bagus. Jadi Mbak Cindy, Mbak Alfi, apa ada hal yang sama? Kalau saya sih usahanya ini Bu, kayak berusaha kayak lihat-lihat diri kayak gimana sih ya, jadi MC kayak tadi saya permasalahannya saya tadi. Jadi biar ada kayak program kerja selanjutnya kalau jadi kayak gitu saya kayak sama dia itu udah 60% siap gitu loh Bu. Ya walaupun itu apa ya, kan itu kayak terlalu dipaksa, jadi akhirnya saya ya udah mau itu biar saya itu keberatan sama ya takut nggak kerja gitu. Oke, berarti Mbak Sita ini usahanya dengan melihat contoh-contoh di sosial media gitu ya, cara menjadi MC dan membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi. Nah, Mbak Alfi? Kalau saya sendiri kurang lebih sama sih Bu. Tapi mungkin masalah saya tadi kan kurang percaya diri kalau saat presentasi. Sebelum itu mungkin saya usahanya tuh lebih positif thinking aja, kayak ya sudah lah, aku nggak usah terlalu ya. Jadi ya udah pede aja. Oke, jadi usahanya Mbak Alfi itu selalu positive thinking ya kalau mau melakukan presentasi. Oke, terima kasih teman-teman atas masukannya dan juga pendapat kalian tentang permasalahan yang Mbak Ida alami ini. Nah, Mbak Ida, menurut Mbak Ida ini dengan kesulitannya Mbak Ida itu tadi yang sedang Mbak Ida alami ini, bagaimana sih respon dari orang sekitar seperti keluarga, terus juga teman? Kalau dari segi keluarga mungkin kurang tahu ya Bu, karena saya jarang cerita juga, cuma dari teman itu beberapa kali menegur. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa kali ada teman yang menegur terkait perilaku saya yang seperti itu. Jadi teman saya itu ya ikut mendorong saya gitu loh Bu, untuk lebih percaya diri, explore gitu, mau mencoba hal baru agar tidak seperti itu saja. Oke, baik, temannya Mbak Ida ini ikut membantu untuk keluar dari permasalahan ini ya Mbak Ida. Oke, baik. Nah, dari ceritanya Mbak Ida tadi, yang sudah Mbak Ida ceritakan tadi, apa sih yang menjadi akar permasalahannya Mbak Ida? Ya itu tadi, karena saya merasa takut, jadi itu menyebar kemana kepada kepercayaan diri saya, ngomongnya believer ke hal yang lain gitu loh. Karena takut, padahal itu kan pikiran saya sendiri ya, bukan maksudnya saya belum melakukan, tapi saya sudah punya pikiran saya sendiri gitu, bahwa saya itu salah atau gimana gitu, aneh gitu. Oke, berarti Mbak Ida ini permasalahannya itu dari pemikirannya Mbak Ida yang sudah negatif thinking ya terhadap situasinya. Oke, Mbak Ida tadi sudah menyebutkan usaha yang sudah dilakukan. Nah, sekarang usaha yang akan Mbak Ida lakukan untuk keluar dari permasalahan ini apa aja Mbak Ida? Seperti yang usaha sebelumnya, jadi saya kembangkan lagi sekarang. Saya akan itu sibuk berbaur dengan teman kelas, meskipun itu bukan suatu circle sama saya yang setiap hari. Jadi saya berbaur aja, jadi nggak pandang itu bukan teman dekat saya atau hoki cowok gitu. Jadi saya berbaur dengan lain aja gitu.
Terus melatih mencari referensi untuk melatih public speaking saya, jadi saya akan tidak gabung jadi orang itu dan mulai berbicara di depan cermin hidupku mungkin 5 menit atau 3 menit gitu agar tidak grogi-grogi banget gitu. Oke, baik, sudah bagus. Lalu akan Mbak Ida ini akan memulai usaha ini mulai kapan? Saya akan memulai mungkin mulai besok Besok ya. Jadi besok tanggal tanggal 25 Mei ya. Iya, hari Minggu. Oke. Karena besok saya ada kegiatan juga, jadi mungkin bisa malam. Oke, gitu. Lalu akan berapa lama Mbak Ida melakukannya? 1 minggu, 2 minggu? 1 bulan sih Bu. Oke, berarti usaha ini akan Mbak Ida lakukan selama 1 bulan ya. Baik. Oke, teman-teman. Nah, dari teman-teman apakah ada tambahan nih untuk usahanya Mbak Ida agar semakin bagus lagi? Ada sih, saya Mbak Ida juga sudah menyebutkan semua. Oke, kalau gitu saya izin memberi saran ya. Saran saya, Mbak Ida bisa lebih rileks lagi kalau mau berbicara, jadi nggak terburu-buru dan mengatur pernafasan, belajar mengatur pernafasan ya Mbak Ida agar yang disampaikan itu nggak ribet seperti itu. Bagaimana Mbak Ida? Boleh, nanti saya lakukan usaha saya. Oke, baik teman-teman, setelah saya mendengarkan cerita Mbak Ida, usaha yang akan Mbak Ida lakukan, di sini saya akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, di mana kontrak perilaku ini nanti setiap anggota menuliskan usaha yang akan dilakukan untuk keluar dari permasalahan ini. Nanti di dalam kontrak itu berisikan usaha-usahanya, kapan dimulainya, berapa lama jangka mulainya, dan juga kalian juga harus kalian akan mendapatkan reward saat kalian berhasil melakukan usaha tersebut. Tapi kalau kalian nggak berhasil, kalian akan mendapatkan punishment. Seperti misal kalian gagal nih, ya aku nggak keluar, nggak nonton, nggak gitu kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saya bagikan kertasnya masing-masing. Silakan mulai menyusun usaha-usaha yang akan kalian lakukan. Silakan teman-teman. Kenapa Mbak Suta kok sampai ditutup-tutup begitu? Beda sih. Kalau itu tutup. Kami itu buku ini. Mulai frekuensi. Sama dengan kamu sanksi. Bisa susun. Oh iya teman-teman, nanti di dalam kontrak perilaku ini nanti juga akan ada tanda tangan saya, tanda tangan kalian untuk menyepakati kontrak ini ya. Oke. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah. Oke, Mbak Ida silakan dibaca secara lantang mengenai kontrak perilakunya. Kalau usaha dari saya yang pertama ada bergaul dengan teman kelas yang lain, yang kedua mulai melatih public speaking, mungkin dengan mencari di TikTok atau YouTube, dan yang ketiga berbicara di depan cermin, mungkin 2 menit sampai 5 menit. Dan yang terakhir dari usul ibu tadi mengatur penangkapan, dan ketiga perasaan-perasaan tidak baik yang seperti itu kan. Oke, baik. Oke, rewardnya Mbak Ida ini kalau berhasil? Kebetulan saya suka dengan alam dan jalan-jalan, jadi saya akan melakukan hal itu. Oke, akan healing ya ke Iya. alam. Lalu untuk punishment-nya apa? Saya suka banget scroll TikTok, jadi saya kadang tidak memperdulikan apa yang ada di sekitar saya, jadi saya akan mengurangi scroll itu. Mungkin dalam waktu 1 minggu saya tidak scroll TikTok. Yakin? Insya Allah. Oke, Mbak Ida harus bisa yakin ya, karena ini juga untuk kebaikannya Mbak Ida sendiri. Oke, teman-teman, setelah kita menyusun kontrak perilaku kita hari ini, semoga kita semua bisa belajar dari permasalahannya Mbak Ida, serta kita juga dapat menyelesaikan permasalahan kita masing-masing dengan kontrak perilaku ini. Dan teman-teman nanti juga silakan untuk selalu membantu Mbak Ida ya, memonitoring apakah ini terjalan dengan baik atau ada hambatan-hambatannya. Dan saya rangkum sedikit ya kegiatan kita hari ini. Tadi awal kita sudah
membahas satu-satu permasalahannya, dan kita hari ini juga menyepakati permasalahannya Mbak Ida terlebih dahulu, dan kita juga saling sharing mengenai usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Saya tanda tangan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Ya ampun, bagus sekali ini Mbak Ida, tulisannya lucu banget Mbak Alfi. Ini punya Mbak Cindy ya? Iya. Iya. saya Bu. Ini ibunya. Masya Allah. Ini bu. Masya Allah, semoga ini terlaksana ya Mbak Sita, semoga semuanya juga terlaksana. Amin. Amin, ya Allah. Amin, amin. Oke, saya rangkum kembali ya. Karena tadi kita sudah bercerita, Mbak Ida juga sudah mau sharing untuk konseling kita hari ini. Kita juga sudah menentukan tujuan-tujuan kita masing-masing mengenai permasalahan masing-masing ya. Iya. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Sudah cukup ya, baik. Kalau tidak ada ditanyakan, saya harap Mbak Ida bisa konsisten dan juga berhasil ya dalam usaha yang kali ini. Teman-teman nanti ini tuh bisa ditaruh di tempat-tempat yang mudah dilihat kayak cermin atau lemari gitu ya. Oke bu. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa sudah cukup ya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, sudah berbagi cerita dan mau menyelesaikan masalahnya. Semoga di pertemuan selanjutnya Mbak Ida ada perubahan, teman-teman juga ada perubahan, kita semua juga semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang lancar. Terima kasih Bu. Oke, kali saya tutup ya teman-teman. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.